biasanya kalau latihannya di sini ngumpul di sini semua. Ya. Ini Mas. Om Swastiastu. Gus Martin. Saya selalu Gus Martin. Ini Aryawan. Aryawan Pak Aryawan ya. Waduh. Matur suksma ini memang kesibukannya latihan. Ya, walaupun tidak latihan, kadang-kadang kita ngumpul begitu. Sesuatu. Ya, Baik. Baik. Nah, saudara, saya mempertegas lagi. Jadi kalau dikenal Gus Martin, Gus ini sutradara dan penulis naskah. Begitu. Kemudian Pak Aryan, gitu. Oh, ini yang salah satu generasi pertama. Ya. Ini. Oh, gitu. Wah, ini pas nih kalau gitu kayak kita ngajak ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin ke Gus Martin dulu ya, Gus ya. Gus Martin, kalau kan teater Agustus ini mereka memang tidak cuma sekedar berseniman, tetapi dalam setiap pementasannya. Tapi saya klarifikasi ini betul atau tidak? Ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, bersinggungan kritik-kritikan sosial atau hal-hal yang terjadi di Bali ataupun di negara Indonesia ini. Seperti apa sebetulnya sih? Ini langsung si penulis naskahnya ini. Gimana Gus Martin ceritanya? Sejak awal saya mendirikan teater ini, sebagaimana juga seni-seni yang lain. Selalu ada muatan. Muatan itu diantaranya kritik sosial, kemudian kemanusiaan. Selalu itu ada dalam pementasan apapun. Karena kebetulan saya yang sejak awal memang menuliskan naskah dan menyutradarai langsung pementasan teater Agustus sejak kami dirikan pada tanggal 24 Agustus 1981 bersama beliau, Pak Aryawan. Jadi kritik sosial seperti yang disampaikan tadi masuk. Selalu itu muatannya ya? Ya, malah yang pementasan kita di awal justru kita kan masih usia-usia 20 tahunan, itu masih usia-usia yang sombong macam-macam, mengkritik tanpa bungkus kan sering begitu. Malah itu tajam sekali. Kita ada kritik dari zaman Majapahit sampai kemerdekaan, dan zaman Gajah Mada sampai Umar Bakri. Jadi ada kritik semacam itu. Iya. Jadi ke situasi di zaman Gajah Mada, situasi zaman Umar Bakri kita bawa ke sini. Angkat ke atas panggung. Untuk melihat kondisi sekarang ini pada saat ini. Jadi konsisten ini ya, Gus? Konsisten. Dari 81 awal dibuka sampai sekarang tetap muatan itu. Cuman saya pasti yakin ada seni-seninya seperti apa membungkusnya. Tapi kita akan membahas itu nanti. Tapi aku ini dulu. Sedikit kita balik lagi ke sejarah. Dari tahun 81. Jadi, cikal bakalnya bagaimana sih ceritanya itu? Siapa dulu yang mendirikan? Kemudian tahun 81 itu berawal dari apa kalau ceritanya? Awalnya benar-benar kita tidak ada keinginan untuk membuat kelompok teater, itu tidak ada. Cuma beliau ini dulu tokoh Sanur bersama satu lagi Pak S. Wendra, nanti kita juga perkenalkan. Mereka mencari saya di Denpasar, beliau berdua di Sanur. Pada saat itu apa? Sudah bermain teater? Belum. Sahabat saya di SMP. Jadi hanya kumpul. Kita satu sekolah sama mereka beliau. minta tolong ke saya. Dia kebetulan ketua pemuda di Banjarnya. Jadi tolong beliau akan membuat pementasan dan saya diminta tolong bikin apa gitu. Ya bikin pementasan waktu itu. Tanpa pretensi apa-apa, ya kita bikin pementasan dan dia anggap saya punya kemampuan itu. Ya akhirnya pentas malam itu. Nah setelah pentas malam itu barulah kita mau apa lagi ini? Ada dasarnya. Setelah kita kumpul dan melihat anak-anak berbakat waktu itu dan hampir 80%-an anggota teater Agustus sekarang adalah senior-senior yang saya rekrut pada saat itu, mereka masih kelas 3 SMP. Masih bertahan. Sampai detik ini masih bertahan. Masih jauh kelas 3 SMP ya? Saya waktu baru tamat SMA. Ini pemain kebanyakan dari SMP kita rekrut. Nah, waktu mencetus yuk kita pentas gitu, itu apa triggernya saat itu? Sebenarnya gimana Pak saya Arya? kebetulan jadi ketua pemuda lah di lingkungan saya. Di Banjar situ. Terus kita berpikir selama ini kalau kita mengadakan aktivitas seni itu selalu tradisional gitu ya. Dan kenapa tidak kita yang modern? Kebetulan saya tahu Pak Gus Martin yang ini aktif di sanggar teater di sekolah kita di SMA 2. Memang sudah ada bakat dari zaman sekolah. Itu sudah kelihatan. Selain Bapak beliau adalah senior teater di Bali,
Habis itu beliau aktif di sekolah, ada bimbingan dengan Pak Taru tadinya. Dengan begitu saya berpikir saya libatkan beliau untuk membuat pentas seni di Banjar saya. Dan kebetulan teman kita kayak Swendra aktif di aktivitas seni media juga. Saya ajak gitu loh untuk mendirikan mengadakan pentas di sana. Selanjutnya kenapa berlanjut sampai sekarang? Sebenarnya setelah sukses pementasan malam itu 24 Itu montasin apa waktu itu? ada 2 naskah. Ada 2 naskah waktu itu. Satu naskah moratorium yang dari zaman Majapahit sampai itu judulnya Api Proklamasi. Api Proklamasi. Itu pertama kali pentas. Itu Agustus ya. Suasana semangat Agustus yang berat. Api Proklamasi itu sebagai babak pertama, kemudian babak kedua drama cerita. Judulnya Dak Duk Ceng. Dak Duk Ceng. Jadi kisah seorang anak yang tiba-tiba bunuh diri, keluarga berantakan. Berapa orang waktu itu yang terlibat waktu pentasan pertama? Ada sekitar hampir 30 orang. Oh, 30-an orang. Kebetulan sebagian besar kita melihat siapa yang saya ajak untuk mengisi acara ini, pemainnya siapa. Kita berpikir waktu itu ada anak-anak SMP Negeri 9 di Sanur, di Bypass ini tepatnya. Kami ajak, kebetulan sebagian juga anggota seketurunan kami di Banjar. Kita ajak. Dan setelah sukses itu, terus kita lihat potensi mereka itu luar biasa. Makanya kita diskusi bertiga, bagaimana kalau kita lanjutkan apa namanya kelompok ini ya. Dan terus terang, saya waktu itu tercetus, saya bilang teater Abimanyu, karena tokohan beliau. Ini beliau teater Agustus. Saya dikasih PR semalam ini, besok harus ada nama kelompok ini apa. Jadi saya waktu malam itu saya nonton di televisi, saat itu ada namanya Teater September Jakarta. Itu teater yang top, itu pimpinan Ali Sahab. Jadi saya terinspirasi dari sana. Kenapa saya tidak buat Agustus saja, sederhana itu. Teater Agustus di bulan Agustus. Dan semangat teater ini semangat Agustusan. Tercetus itulah kata teater Agustus itu bermulai pada waktu awal karena saya ajukan setuju. Aku coba kalau ke Pak Ketua nih, Pak Ketua. Kalau melihat dari cerita dulu waktu bergabung di episode berapa atau di teater kapan nih, Pak Gustra? Dari awal. Gustra juga awal juga. Pada waktu itu sudah terlibat juga. Sudah dari awal. Mereka sebagian besarnya dari awal. Nah, kalau melihat dulu tuh, ada bedanya nggak semangatnya dengan boleh dikatakan, kan tadi ngomong ciri modern itu ada satu musikalitas, ada segala macam. Pada waktu pentas pertama, pengalaman saya biasa dulu, itu sudah ada musiknya, modernnya yang seperti apa waktu itu loh. Saya bayangin berarti tahun 81 ya? 81. Itu gimana kondisi pada saat itu? Kan TV masih satu setahu saya. Iya, hitam putih masih. Gimana Gustra kalau pengalaman Gustra sebelum itu? Dulu saya nih lupa ingat nih tahun 8 sekian itu. Memerankan apa masih ingat? Memerankan apa ya? Memerankan apa? Memerankan pembaca. Oh ya, proklamasi. Guguritan waktu itu ya. Guguritan ya. Duduk ya. Tapi ya, saya betul-betul awam Mas waktu itu. Apa nih? Main dramanya gimana nih? Belum bisa acting gimana. Diajak beliau ini. Langsung tarik. Ya, karena gembleng terus sama beliau nih. Ya, begini diarahkan. Ya akhirnya terus memang dasar kita tambah kita sering main, tambah senang ya itu jadi hobi lah ya. Tapi waktu itu saya sudah melihat salah satu ini bakatnya luar biasa, vokalnya bagus, actingnya bagus. Jadi kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP waktu itu. Ini harus jadi sesuatu nih. Rata-rata cewek Pak. Jadi mereka tuh saya lihat tuh luar biasa. Jadi kasihan kalau dipendam dia. Nanti kita Jadi dari 30 orang yang perintis pertama itu yang sampai sekarang masih aktif, kemudian masih sebagian sehat besar, itu masih bergabung tempat kita nih berapa banyak? Sebagian besar. Masih ini ya. Masih sebagian besar. Salah satu yang mereka tidak terlibat lagi kan, mereka sudah berkeluarga, kemudian ada pekerjaan macam-macam. Ada sampai yang jadi pendeta, kadang-kadang itu kan harus mereka harus keluar, ada yang jadi pendeta. Ada yang meninggal beberapa ini dahulunya. Yang paling kolosal dulu Mas, itu judulnya Jaya Prano. Itu melibatkan masyarakat hampir lah. Kita mewakili camat itu
itu acara Luar camak biasa itu. dan pasar selatan. Kita yang mengisi, Pak. Ya. Dan kita terus terang Jadi setelah pentas di Banjarnegara kan pentas perdana, tahun itu juga kita kan pentas Agustus. Agustus, September, Oktober udah kita pentas lagi. Pentas kemana? Bikin pentas kolosal waktu itu. ya waktu sudah. Judulnya Kabut di Badung. Kabut di Itu Badung. Perang Puputan Badung. Ya. Kebetulan kita ada gedung di Sanur dulu. Iya. Namanya gedung Serbaguna. Serbaguna. Oke. Jadi tempatnya memang kita sebetulnya sudah ada Oke. Nah, dan disupport oleh tokoh-tokoh Sanur luar biasa. Gitu. jadi pada waktu itu yang membuat naskah dan menyutradarai siapa? Selalu tidak boleh yang lain, Pak. Tidak boleh yang lain. Jadi seusia itu tuh sudah menulis naskah, sudah Ya, menjadi sudah. saudara. Luar biasa nih Gus Martin. Ngelontok, Pak. Ngelontok. Oh, nah. Dan masih saat itu saya lihat tidak ada bukan karya anak-anak lagi. Kelihatan sudah matang gitu loh. Nah, loh, terus Makanya, bagaimana bisa semahir itu Gus Martin? Apa yang Anda lakukan? Dari atas ya. iya, Oke. Karena bapak saya juga dramawan dan maestro drama. Saya justru mengintip beliau karena saya berpisah sama bapak saya. Oh. Dari jauh saya mengintip, saya berguru teater itu bukan pada beliau tapi pada Bapak Madetaro. Karena saya waktu itu tahun 81 itu saya masuk sebagai anggota di Sanggar Kukuruyuk milik Sanggar Madetaro. Madetaro. Saya Oke. jadi pemain di sana. Saya jadi anggota nomor 1 di sana. Iya, Nomor iya, induk iya. 1 saya. Iya. Di sana saya belajar. paling senior malah ya. Kemudian ya, Paling senior. kemudian saya belajar membuat naskah dan kebetulan waktu itu naskah-naskah saya kirim ke lomba. Ada lomba naskah waktu itu ya dapat juara, sering tiga besar, kemudian dapat juara 1 dan seterusnya. Jadi saya percaya diri kemudian, oh saya bisa nih nulis naskah. Akhirnya hampir 100% ya pementasan teater Agustus Iya. saya pakai naskah sendiri. Oke. Yang banyak mempengaruhi Gus Martin pada saat membuat naskah itu siapa? Ada banyak. rujukan? Kalau ya yang nasional Putu Wijaya, Riarno itu kan produktif saling mulai. Betul. Arifin Sinur. Hmm. Dan kadang di suatu ketika saya juga mengambil naskah-naskah beliau. Naskahnya Putu Wijaya saya pernah ambil, kemudian saya Oke. sutradarai sendiri, naskahnya Arifin Sinur, naskahnya Mudingo Buse. Waktu itu kita pentaskan, ada lomba waktu itu kita pentas dan dapat juara 1 tahun 1990. Oh, wah luar biasa. Menarik nih. Nanti kita akan ngupas lagi, tapi kita harus menyelesaikan yang ada yang mau lewat setelah ini. Jangan kemana-mana, saudara. Kita lanjutkan sapa redaksi On Location masih bersama dengan seniman-seniman teater di Teater Agustus setelah yang satu ini.